Sahabat Jiwa, terima kasih Anda kembali dalam program Renungan Jiwa. Ini saatnya saya mempersilahkan untuk sahabat jiwa yang sudah hadir langsung pada malam hari ini untuk menyampaikan keresahan jiwanya kepada dua guru kita, ada Ustadz Ransi maupun Ustadz Fida. Kita mulai dari yang pertama nih sahabat jiwa, boleh perkenalkan namanya siapa dan ingin curhat atau tanya apa nih? Ya, izin sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin sebelumnya perkenalkan nama saya Kania Nafa Akila, biasa dipanggil Kenny dari Bekasi Timur. Ya, sebelumnya izin Ustadz, tadi dari apa yang Ustadz sampaikan, Ustadz bilang bahwa buah yang segar, buah yang baik itu akan ikut menjadi buruk jika memang berdekatan dengan buah yang sudah busuk seperti itu. Namun pertanyaan saya, bagaimana sih kita dapat menjadi influence yang baik bagi orang lain gitu? Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget loh pertanyaannya Ustadz. Mengajak saya juga introspeksi diri begitu ya. Kita semua apakah sudah menjadi orang yang baik untuk lingkungan sekitar? Silahkan Ustadz Ransi. Pertanyaannya bagus sekali, sahabat jiwa dimanapun Anda berada. Kita diajarkan untuk jaga jarak dari orang yang merusak. Karena bila dekat, sedikit demi sedikit lama-lama merusak kita juga. Tapi kan sebagai pribadi kita perlu dong bukan hanya jaga jarak, tapi juga kita perlu menginfluence, perlu mempengaruhi orang lain. Kalau bisa ada tuh circle baik, komunitas baik gitu ya, pertemanan yang baik. Ada 3 dakwah secara dasar. Lisan, kata-kata, tulisan, buku, satu lagi perbuatan. Para ulama mengatakan bahwa dakwah atau menginfluence orang dengan perbuatan itu yang terbaik. Lebih bermanfaat, lebih sampai. Bila ingin kita menginfluence orang, mempengaruhi orang agar kebaikan kita nular ke orang, cara terbaik bukan berbicara. Cara terbaik bukan kita menulis tulisan di sosmed atau buku, tapi kita melakukan duluan. Kita mencontohkan. Bahkan kalau kita belajar di psikologi pendidikan anak, contoh itu mempengaruhi orang-orang baru belajar termasuk anak, itu tingkatnya 93%. Hanya 7% dari perintah anak-anak. Jadi kalau yang muda-muda atau bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat jiwa dimanapun yang berada, kalau misalkan ingin, aku pengen deh mempengaruhi orang agar jauh lebih baik, contohkan. Jangan hanya mengatakan, contohkan. Jangan hanya memerintah, lakukan. Kami itu adalah orang pertama di keluarga besar Ustadz yang masuk pondok pesantren. Sepupu, adik-adik tidak ada yang masuk pondok pesantren. Tapi hari ini alhamdulillah rata-rata sudah masuk pondok semua dan menyelesaikan setoran 30 juz. Oke. Yang pertamanya masuk pondok saya. Dulu di daerah kami masuk pondok itu bukan keren. Karena banyak lulusan pondok pulangnya enggak jadi apa-apa. Tapi ketika kita bisa menunjukkan bahwa lulusan pondok pesantren berkualitas, tidak tergantung ke orang tua, bisa memberikan manfaat, kontribusi, kebaikan, pelan-pelan sedikit demi sedikit orang-orang mengikuti. Jadi kalau ingin kebaikan kita diikuti orang, kita lakukan duluan yang baik-baik itu. Jangan cuma berbicara, jangan cuma nge-share, jangan cuma menulis, tapi lakukan terlebih dahulu. Di dalam ilmu psikologi Islam dikatakan, kebaikan itu menular sebagaimana keburukan juga menular. Maka banyak-banyaklah kita lakukan kebaikan agar kebaikan kita menular ke orang-orang di sekitar kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu menempatkan kita bersama dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik juga. Begitu ya Mbak Kenny, semoga menjawab. Dan selanjutnya sahabat jiwa yang lain. Oke, ini ada Ibu siapa Bu dan ingin curhat apa nih ke guru-guru kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat Pak Ustadz, nyeritain masa lalu. Saya tuh sering main Pak Ustadz,
Sampai saya lupa sholat, jogging ke mall, lupa sholat. Kadang-kadang saya suka berbohong sama suami, sedih, ingat dosa. Sampai saya bangun malam, ya Allah umur saya udah pernah tua. Mbak Allah sudah dikasih sehat, panjang umur. Tapi saya lalai sama sholat ya Allah. Langsung saya ngambil air wudhu, langsung saya sholat taubat. Sampai saya tuh nangis terseduh-seduh. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa tandanya bertobat Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan bertaubat itu ya tadi yang ditanyakan. Silahkan untuk Ustadz Fida bisa memberikan pencerahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi barometer ukuran kalau tobat kita udah diterima? Bisa jadi ada orang nangis-nangis terus memohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, tapi Allah nggak terima taubatnya. Itu ciri-cirinya bagaimana? Baik, bertobat ada syarat. Taubat ada syarat. Satu, lakukan dengan segera. Jadi nggak perlu kalau yang namanya taubat itu nunggu nanti malam. Sekalian tahajud deh, tiba-tiba sore wafat. Taubat sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin, jangan nunggu nanti-nanti. Yang kedua, dia tahu kesalahannya apa. Jadi kadang-kadang kita taubat itu maunya borongan. Ya Allah, hamba taubat dari apa? Dari semua kesalahan hamba. Dia nggak ingat apa kesalahannya, dosanya apa. Jadi perlu dengan spesifik ngingat dosanya apa. Akui kepada Allah, karena Allah pasti tahu dosanya. Setelah itu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, tidak ada paksaan dari siapapun. Kadang-kadang begini nih punten. Ada suami melakukan kesalahan. Syarat dari istrinya, oke, saya mau rujuk. Yang penting kamu taubat ya. Ya saya taubat. Apakah suaminya betul-betul bertaubat karena keinginan dia atau karena takut kehilangan istrinya? Dia takut kehilangan istrinya, tapi dia lupa sudah lama kehilangan Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu 4 hal ini perhatikan Bunda. Bunda udah taubat? Sudah Ustadz. Tapi apa ya ciri-cirinya kalau taubat saya diterima oleh Allah? Apabila setelah taubat kita kemudian mudah sekali untuk melakukan kebaikan, ibadah. Biasanya sholat 5 menit sebelum sholat berikutnya. Ini 5 menit sebelum azan sudah ada di atas sejadahnya. Setelah itu kepikiran apalagi ya? Perbuatan baik apalagi ya? Ini ciri-ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah SWT. Jadi taubat itu kita bisa tahu taubat kita diterima apabila apa? Apabila setelah taubat kita mudah melakukan kebaikan. Pertanyaan saya nih gantian. Bunda setelah taubat senang melakukan kebaikan apa enggak? Setelah sholat taubat tidak pernah melakukannya lagi. Tidak. Alhamdulillah. InsyaAllah Allah sudah terima taubatnya insyaAllah. Amin. Baik. Amin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia ya ciri-ciri kalau taubat kita diterima oleh Allah. Berarti patut berbahagia ya Ustadz jika kita bisa menjalani ibadah dengan lebih mudah, lebih ringan, lebih semangat lagi. Itu adalah ciri-cirinya ya Ustadz ya. Masya Allah, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat jiwa, pada segmen berikutnya kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam program Renungan Jiwa. Sahabat jiwa, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Namun untungnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun pertanyaannya sahabat jiwa, sudah pantaskah kita untuk menerima ampunannya? Semoga kita bisa senantiasa bertaubat dengan taubatan nasuha dan Allah senantiasa menerima taubat kita. Amin amin ya Rabbal Alamin.
Dan sahabat jiwa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa. Saya Fahada Indi pamit undur diri, tentunya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dari seluruh sahabat jiwa. Jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa di TV One yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita menundukkan hati dan kepala kita sejenak. Merenung dan kembali berpikir apa saja yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Ya Rob, begitu banyak dosa-dosa kami ya Rob. Rasa-rasanya hati ini malu sekali untuk memohon kepadamu. Namun Engkau adalah zat yang maha mengampuni, maha menerima taubat. Maka kami hadir saat ini ya Allah di hadapan-Mu. Kami bertobat terhadap kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami harus memohon ya Allah. Ya Rabb, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Nikmat penglihatan kami, nikmat pendengaran kami, bahkan nikmat keluarga, pasangan dan anak-anak kami. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan, tapi kami tetap bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, apabila satu persatu orang-orang yang kami cintai meninggalkan kami ya Allah, kami mohon Engkau jangan meninggalkan kami ya Allah. Jangan meninggalkan orang-orang yang mencintai kami dan kami cintai. Ampuni mereka ya Allah. Terimalah taubat mereka ya Allah. Izinkan kami untuk dapat menatap wajah-Mu kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, Ya Malikul Quddus, Ya Jabbar, Ya Mujibas Sa'ili. Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam dengan segala penyesalan kami, sekali lagi kami mohon ampun. Dan kami mohon terimalah taubat kami ini ya Allah. Terimalah taubat kami ini. Dan kami mohon saat kelak kami menghadap-Mu kembali, kembalikan kami tanpa ada satu dosa yang melekat pada diri kami. Kami mohon terimalah taubat kami ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.